Dari sel darah putih itu berlomba-lomba menuju ke titik situ dan menyebar ke seluruh tubuh. Karena itu terjadilah imunitas yang kuat gitu. Makanya kenapa Rasulullah menyarankan berbekam? Yaitu karena bisa meningkatkan imunitas tubuh juga. Jadi nggak perlu nunggu sakit nih. Lah nggak perlu nunggu sakit untuk berbekam. Jadi berbekam bisa kapan saja untuk membentuk kekebalan tubuh kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi Sobat Nice. Kali ini sama saya nih hostnya. Saya Dr. Nayu dan saya kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Tidak asing. Tapi ini jadi hal yang berbeda ini nanti yang mau kita bahas ya. Jadi sini saya kedatangan Mas Bukhari ya. Halo dokter. Sebagai narasumber. Sehat Mas Bukhari? Alhamdulillah dokter sehat. Luar biasa ya. Jadi Sobat Nice, kita akan bahas tentang layanan baru nih nantinya di Nice ya. Ya, di Nice. Di Nice nanti akan ada layanan yang mendukung ya kesehatan holistik kita ya. Jadi yang mau pertama launching ini nanti ada layanan bekam. Nah, kebetulan nanti Mas Bukhari ini sebagai operatornya, sebagai praktisi bekam ya. Makanya kita ulik nih, kita bahas mulai dari gimana sih bekam itu apa, manfaatnya apa, gimana nanti caranya supaya nanti Sobat Nice tahu dan mungkin bisa tertarik untuk berbekam. Nanti kita follow up gitu ya. Boleh dokter. Iya, oke, langsung saja Mas Bukhari, mungkin bisa diceritakan sih Mas, bekam itu apa gitu ya. Oh ya, jadi sebelumnya halo teman-teman, nama saya Bukhari ya. Jadi di sini saya sebagai perawat umum juga praktisi bekam. Waduh, aslinya saya ini berat banget dok di sini dok. Enggak, kalau itu memang ya. Enggak, maksudnya di luar sana kan masih banyak yang ilmunya lebih tinggi dari saya. Cuma di sini saya akan menjawab sesuai kapasitas dan pengetahuan saya saja dokter. Oke, pengalaman saya juga. Jadi nanti kalau misalnya memang ada kurangnya boleh ditambahin dok ya di kolom komentar kayak gitu. Siap. Nah, jadi tadi dokter Nayu tanya apa sih bekam itu ya dok ya. Jadi bekam itu sendiri kalau menurut Islam itu al-hijamah dokter ya. Kalau sering tersebar di masyarakat itu namanya ngekop. Nah, kalau di Chinese medicine biasanya cupping namanya. Cupping terapi gitu. Jadi hampir sama semua. Jadi itu salah satu metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah dari tubuh kita kayak gitu. Jadi darahnya darah kotor dokter, isinya toksin, radikal bebas semuanya gitu. Jadi ini sebenarnya pengobatan yang bukan baru ya, tapi udah dari zaman dulu ya. Udah dari zaman dulu dokter. Jadi sebelum kan ini kalau kita bahas bekam berarti tidak jauh dari sunnah ya dok ya. Sunnah dari Rasulullah SAW. Cuma sebelum Rasulullah ternyata bekam juga sudah ada gitu. Sebelum direkomendasikan oleh Rasulullah gitu. Jadi memang udah lama pengobatannya. Pengobatan yang sudah lama dilakukan dan sudah dirasakan ya kebermanfaatannya dan kemudian divalidasi oleh hadis Nabi. Nah, oleh hadis Nabi juga. Sama sekarang sama dokter-dokter modern juga sudah melakukan penelitian juga dokter ya. Dan sekarang semakin banyak ya penelitian sains yang riset itu membuktikan ternyata manfaat bekam ini banyak sekali. Benar dokter. Gitu. Nah, salah satu manfaatnya apa ya? Beberapa yang mungkin bisa disebutkan. Kalau manfaat bekam itu sangat, kalau disebutkan memang banyak sekali dokter. Karena itu juga saran dari Rasulullah ya. Nah, ada hadisnya berbunyi sebaik-baiknya pengobatan adalah berbekam ya, gitu. Jadi ya manfaatnya cukup banyak. Salah satunya mungkin yang itu ya untuk merelaksasi otot, terus juga meredakan nyeri. Kemudian kalau dalam kasus darah tinggi bisa mengurangi tekanan darah dokter ya, tensi gitu. Kemudian kalau laki-laki dokter ya, kita bicara tentang manfaat ini juga mengurangi racun dalam tubuh ya. Nah, kalau perempuan itu kan setiap bulan itu mesti ada siklus menstruasinya. Sedangkan laki-laki itu dari mana mengeluarkan darah kotornya? Ya, salah satunya ya dengan cara berbekam ini gitu. Jadi manfaatnya cukup banyak gitu dokter ya. Kalau mungkin dari pengalaman sendiri, Mas Bukhari selain praktisi bekam pasti sudah pernah ya dibekam ya, pasiennya dibekam. Apakah menjadi rutinitas ini mungkin? Nah itu
itu kan ya saya kan dulu bekam pelatihan dulu dokter ya, 2 hari pelatihan dan lain-lain. Dan syarat jadi pembekam itu harus sering dibekam juga. Lah itu fun fact-nya seperti itu. Jadi nggak boleh kita bekam-bekam tok tapi diri kita juga tidak berbekam gitu. Jadi syarat utamanya jadi pembekam adalah sering dibekam juga kayak gitu. Jadi sudah merasakan ya manfaatnya mungkin. Sudah merasakan sendiri manfaat dari bekam itu sendiri. Apa yang dirasakan Mas Sufari? Badan lebih enak, lebih rileks. Soalnya kalau dari segi medis itu ketika kita berbekam, dia itu melepaskan hormon endorfin. Jadi membuat kita lebih rileks, membuat kita lebih bahagia kayak gitu. Jadi kadang teman-teman tuh bilangnya kalau pengen bahagia, berbekamlah gitu. Gitu ya? Iya, soalnya kan dia melepaskan oke. hormon endorfin gitu dokter. Jadi lebih rileks, lebih bahagia gitu. Gitu ya. Jadi yang stres-stres bisa juga ya. Oh, jadi bisa banget dokter. opsi ya. Jadi opsi berbekam. Berbekam. Oke. Terus kalau mungkin mekanismenya nih Mas, mungkin barangkali Sobat Nes belum pernah sama sekali, biar ada bayangan tuh apa sih yang dilakukan, caranya, seperti itu. Jadi berbekam itu mekanismenya ada 2 dokter, dua mekanisme. Yang pertama yaitu cupping dengan cara menyedot di beberapa titik area, gitu kan ya. Kalau misalnya kita bicara titik itu ada, kalau di sunahnya sendiri ada 9 titik sunah. Soalnya saya kan ikut PBI dok. Kalau dulu pelatihnya PBI itu 9 titik sunah kayak gitu. Jadi kita akan mengkap itu, jadi menyedot di area titik itu di beberapa saat atau beberapa menit. Kemudian setelah dikop kita keluarkan dulu, kemudian kita lakukan sayatan. Soalnya kan basicnya bekam itu kalau di hadis itu sayatan. Jadi memberi perlukaan pada kulit epidermis sehingga nanti bisa mengeluarkan darah. Seperti itu dokter. Jadi di cup dulu. Cup pertama fungsinya untuk mengumpulkan itu semua racun-racun, pembuluh darah, darah-darah agar terkumpul di cup itu. Terus radikal-radikal bebas, kemudian dilakukan perlukaan untuk mengeluarkannya. Seperti itu. Gitu Kalau dokter. di pengaplikasiannya menggunakan apa biasanya? Kalau perlukaan itu? di sini ada 2 dokter ya. Untuk untuk perlukaannya itu ada 2. Jadi metode pertama pakai mesh, jadi pakai pisau yang buat operasi biasanya dokter ya. Soalnya kan ada beberapa yang pakai silet, lah itu tidak boleh dokter. Soalnya kan silet kan bahan dasarnya zinc ya, jadi dia mudah berkarat dan lain-lain. Takutnya nanti ketika melakukan perlukaan pakai silet terjadi infeksi dan lain-lain. Jadi kita makainya mesh dokter ya. Biasanya buat operasi itu mesh, sama ada namanya kayak pulpen gitu dokter, kayak cek gula itu ya. Jarum ya? Nah, jarum itu ditusukkan ke area yang sudah di cupping tadi, seperti itu. Oke, jadi kedalamannya sebatas? Kedalamannya ya epidermis kulit aja, Epidermis aja. gitu aja. Jadi nggak boleh terlalu dalam dokter, soalnya kalau terlalu dalam misalnya ya, terus terkena pembuluh darah, lah takutnya pendarahannya tidak berhenti seperti itu. Jadi penting ya untuk kita itu memilih juga operator ya. Operator ya, yang benar banget dokter. paling tidak mengetahui anatomi dari tubuh gitu ya. Nah, benar dokter, soal Lapisan-lapisan lapisan-lapisannya kulit. Makanya itu pas banget ini. Maksudnya saya kebetulan tenaga kesehatan, saya juga praktisi bekam kayak gitu. Soalnya di luar sana banyak nih yang bukan dari orang kesehatan, bekamnya juga kasarnya tanda kutip abal-abal dokter ya, tanpa pelatihan, tanpa pengawasan, itu banyak di luar sana. Jadi tidak memperhatikan kesterilan alat. Padahal itu sangat penting sekali dokter. Kesterilan alat, langsung perlindungan diri saat berbekam, pembekamnya, yang dibekam itu kan harus diperhatikan dokter ya. Lah itu areanya, tempatnya juga. Makanya itu, jadi untuk teman-teman di luar sana juga harus hati-hati memilih pembekam. Jadi memang harus, oh dia punya sertifikat, jadi bagus. Oh dia tenaga kesehatan juga, jadi tahu gitu. Karena kan ini ada kaitannya dengan perlukaan, kemudian ada darah ya. Benar dokter. Kan bisa menjadi kontaminasi juga ya, atau infeksi, sumber infeksi juga bisa dokter. Gitu. Maka kita juga harus hati-hati nih ya dalam melakukan pelayanan. Benar gitu dokter. Ya. Ini Mas, yang saya bikin penasaran nih ya. Gimana sih mekanismenya, kok bisa sih bekam itu memberikan manfaat gitu ya bagi kesehatan? Iya, jadi manfaat bekam tuh ya tadi ya saya jelaskan banyak sekali. Kemudian kenapa sih kok bisa jadi manfaat? Karena apa dokter? Ketika kita berbekam, ya ketika kita berbekam itu kan terjadi perlukaan pada tubuh kita. Jadi di beberapa titik yang sudah disunahkan tersebut itu kan ada perlukaan. Jadi biasanya setelah berbekam atau jangankan sebelum dilukai dok, ketika kita melakukan cupping itu ya, kan timbul rasa sakit ya. Timbul rasa sakit otomatis itu tubuh akan mengirim oksigen banyak ke daerah situ kayak gitu dan lain-lain. Jadi kemudian kalau misalnya sudah di cupping, kemudian dilakukan perlukaan lah, itu kan terjadi inflamasi, terjadi luka. Jadi respon tubuh itu mengirim sel darah putih dokter. Untuk apa? Untuk membentuk imunitas tubuh ya. Jadi ketika berbekam di titik tertentu tersebut, cuma nggak hanya di titik tersebut, cuma langsung ke seluruh tubuh dok. Nah, kalau berbekam seperti itu, dari sel darah putih itu berlomba-lomba menuju ke titik situ dan
menyebar ke seluruh tubuh. Karena itu terjadilah imunitas yang kuat gitu. Makanya kenapa Rasulullah menyarankan berbekam? Yaitu karena bisa meningkatkan imunitas tubuh juga. Jadi nggak perlu nunggu sakit nih. Lah nggak perlu nunggu sakit untuk berbekam. Jadi berbekam bisa kapan saja untuk membentuk kekebalan tubuh kayak gitu. Oke, siap. Nah, kemudian apa ya indikasi dan kontraindikasi dari bekam sendiri? Kalau bicara indikasi itu nggak ada yang spesifik indikasi dokter ya, karena ya itu perintah langsung ya. Jadi kayak dari jenderal kita ya, kalau kita orang Islam kan jenderal kita Nabi Muhammad SAW, jadi kan sudah menyarankan, berarti kan ya memang harus dilakukan seperti itu. Kalau indikasinya biasanya kalau secara umum itu ya, kalau memang merasa letih badan kayak gitu, ada nyeri di bagian punggung, pinggang dan lain, terus ada keluhan pusing, sering pusing dan lain-lain, itu boleh bekam. Indikasinya seperti itu. Terus kalau bicara kontraindikasi ya dok ya, sekarang kan pengobatan modern udah berkembang dokter ya. Kita maksudnya tidak berjalan sendiri nih bekam. Jadi sekarang kita udah menggait sama Kemenkes ya. Kalau itu apa namanya dokter? Kalau tenaga ya Kemenkes dokter ya. Kementerian Kesehatan juga sudah gabung. Maksudnya kita sudah ada jalurnya sendiri. Namanya Batra ya kayak itu. Jadi kita memang kasarannya saya itu bekam modern. Jadi kita nggak melulu tentang bekam tok, tapi kita harus memperhatikan aspek dari medisnya juga. Mumpung saya medis. Jadi ada beberapa kontraindikasi ya yang tidak dibolehkan seseorang untuk berbekam. Pertama, orang dengan keluhan jantung udah masang ring, kan rata-rata orang yang sudah masang ring otomatis minum pengencer darah. Nah, itu kontraindikasi, tidak boleh dibekam. Karena kenapa? Ketika nanti dilakukan perlukaan, takutnya darahnya tidak berhenti-berhenti karena dia menginum pengencer darah kayak gitu. Kedua, ibu hamil gitu tidak boleh. Kemudian ada yang dengan orang dengan kelainan darah juga kita harus berhati-hati dokter. Jadi untuk sebelum bekam itu harusnya memang kita anamnesa dulu ada keluhan apa dan lain-lain. Kemudian ada lagi untuk orang-orang yang terkena penyakit kulit. Gampangnya itu misalnya di area yang ingin kita bekam ternyata ada lesi, ada panu, itu harap dihindari. Soalnya kenapa? Takutnya nanti penyembuhan lukanya terhambat, lama dan lain. Kalau lama jadinya infeksi. Nah, itu yang dihindari. Kemudian dengan yang paling urgent ini, yang paling umum, dengan orang dengan keluhan hipotensi. Nah, dengan tensinya orang yang sudah rendah ya, dibekam kan posisinya bekam mengeluarkan darah ya. Jadi tekanannya takutnya lebih rendah, nanti terjadi shock dan lain-lain seperti itu. Jadi penting sekali anamnesa dulu ya. Anamnesa dulu sebelum melakukan tindakan bekam dokter. Ya. Screening awal benar dokter. Terus kalau untuk frekuensi berbekam ini bagaimana mas sarannya? Kalau frekuensi berbekam sendiri, kalau kita mengacu pada sunnahnya itu ada satu bulan sekali dokter. Ada hari-hari sunnah untuk berbekam, yaitu kalau di Islam kan ada puasa Ayyamul Bid ya dokter ya, tanggal tengah-tengah bulan lah kasarnya. Kalau berbekam 13, 15 sama 17 ya. 13, 14, 15. Oh, 13, 14, 15 lah. Untuk berbekamnya sendiri itu di tanggal 17, 19 sama 21. Kayak gitu. Jadi untuk setelah puasa berbekam kayak gitu ya, intinya 1 bulan sekali lah. Kalau buat laki-laki gampangnya itu gantian menstruasi dokter, jadi menggantikan perempuan menstruasi, kalau lanang ya berbekam kayak gitu. Terus apa namanya, aslinya kalau bulanan itu juga tidak menjadi patokan ya, maksudnya kalau bisa dilakukan di tanggal sunnah itu ya lebih baik ya. Iya lebih baik. Sedangkan kan bekam itu udah sunnah, dilakukan di tanggal sunnah, plus kan sunnahnya, pahalanya banyak dokter ya gitu. Cuma nanti kalau memang misalnya ada keluhan sebelum tanggal sunnah, boleh sekali berbekam kayak gitu. Jadi ketika ada keluhan apapun itu ya silakan berbekam, tidak apa-apa seperti itu. Tidak ada hari yang pasti, cuma hari sunnahnya ada ya, bebas dokter gitu. Jadi sebulan sekali. Satu bulan sekali normalnya seperti itu. Cuma kalau ada keluhan yang memang sangat, boleh berbekam di lain tanggal sunnah tersebut. Jadi sebenarnya optimal sekali yang sudah disarankan gitu ya di banget. Islam kita ya. Nah, habis disunahkan untuk puasa ya detoksifikasi, terus kemudian toksin-toksin yang sudah terkumpul itu dikeluarkan gitu. Iya. Jadi untuk menjaga kalau di medis, iya, kalau di medis kan sekarang gitu dokter ya. Kalian sebelum operasi puasa semua kan lah. Nah, di Islam ini masya Allah ya. Iya, zaman dulu sudah direkomendasikan seperti itu kayak gitu. Puasa dulu baru berbekam gitu. Ya. Hebat sekali ya ternyata manfaat ya. Manfaat dari berbekam ini. Kalau bisa saya simpulkan berarti ini berbekam itu memiliki manfaat yang luar biasa sekali ya. Berbekam itu merupakan pengobatan yang sudah sangat lama ya dilakukan oleh manusia di zaman dulu sampai sekarang. Karena manfaatnya luar biasa. Kemudian dia juga menjadi sunnah ya, disunahkan oleh Rasulullah.
Terus dari segi medis juga sekarang sudah banyak yang membuktikan ya manfaat dari berbekam itu. Terus kemudian pada saat memilih tempat atau operator untuk pembekamnya sendiri, kita juga harus mempertimbangkan ya mulai dari tempatnya, sterilitas alatnya, kemudian kalau bisa juga dari tenaga medis ya, supaya pada saat melakukan prosedur ini sesuai gitu ya, karena ada perlukaan yang dilakukan gitu. Kemudian juga anamnesanya supaya lebih detail juga ya, agar ya bisa optimal juga yang dilakukan seperti itu. Terus kemudian untuk frekuensinya sendiri disarankan 1 bulan sekali di tanggal sunat. 17 sama 21 dan 21 Hijriah. Bulan Hijriah, iya. Komariah dokter. Iya. Itu. Terus ada satu pesan lagi dokter ya. Jadikanlah bekam itu pengobatan utama, bukan alternatif lah. Soalnya gitu ya? saya gitu dok. Kalau prinsip saya seperti itu kan rata-rata di masyarakat itu bekam itu sebagai pengobatan alternatif. Nah, kalau saya jadikanlah bekam pengobatan utama gitu, jangan dijadikan alternatif gitu dokter. Karena itu bagian dari menjaga ya, maintenance. Maintenance. Oke, jadi sebelum ada keluhan kalau bisa kita rutinkan untuk menjaga performa tubuh kita gitu ya, dengan sunnah yang kita lakukan, ya dapat pahala ya dapat sehatnya. Benar gitu, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Mas Bukhari narasumber di topik bekam hari ini ya. Oke. Terima kasih Sobat Nice. Ditunggu ya layanan baru dari Nice Holistic Care ini. Ya, kalau nanti mau tanya-tanya bisa langsung komen ya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sampai jumpa di Nice Podcast selanjutnya. Nice Data Clinic. Level up your smile, level up your life.